masalah kuntau di Lumputan Ika. Jadi kena aku masih kecil dulu, aku lahir tahun 1950. Nah, perkiraan dari tahun 57 sampai ke 59 itu ku masih tinggal Sleman Angkong tu pertama kali ngajo kuntau di Dusun Lumbatan. Berkisar tahun 6465 kalau nenda Sleman Angkong tu meninggal dunia. Nah, terus ke uli adiknya Mahijun. Kemudian kalau di diam Dilo Jerama dulu namanya Abdullah. Gelar dia itu Dul Zambi. Nah, ngajo pule dia itu. Nah, kemudian Dilo lagi ada namanya Muhammad K.E. Muhammad K.E. itu aku pernah berguru pule di mana K.E. itu. Pernah berguru pule di mamaku. Nah, masing-masing beliau itu pernah berguru gale di Sleman Angkong. Kena guru-guru dari Lago itu banyak masuk. Nah, beliau itu pernah bajo juga kan. Macam kuris itu pernah bajo Sleman Angkong. Cuman oleh kena Solehin Jawa sampai kak masuk ke Dusun Lompatan kak dia berguru pula di Solehin Jawa. Mungkin sekitar tahun 70-an kalau itu tuh kuris tuh. Kalau aku mulai bajo kuntau kak ayo umur sekitar tahun 1957 belum sekolah. Masih kecil. Pernah ngiring kong tutua di belakang. Bajo di Wak KE itu Muhammad KE namanya, tapi dia masih murid Sleman Angkong. Nah, kemudian aku lah sekolah sekitar kelas 4, aku pernah bajo di mamakku boleh. Mamak Zuawi namanya, adik bakku. Itu sekitar tahun 60-an itu. Nah, sekitar tahun 64, 65. Nah, kemudian aku pernah pula bajo di Salim Saro namanya. Pernah pula Salim Saro tu murid Sleman Angkong. Tapi dia berkembang, ada pula namanya Wong Ogan, Wong daerah Oki dulu ngajo di Lompatan kak namanya Blori. Nah, Mak Salim itu pernah pula bajo di Blori, kemudian terapkan di kami perguruan di Blori. Oleh kerana Sleman Angkong kan lah banyak murid-murid dusun kak. Mulai ditarinya, mulai disambut buangnya banyak di Sleman Angkong. Nah, cuma dia nerapkan ajuan di Blori. Nah, kemudian tahun 75 aku pernah berguru di Wang Pengage namanya Abdul Goni. Nah, pernah pula bajo situ. Kemudian sekitar 2 tahun dem itu pernah pula bajo di Hatop namanya. Hatop itu aslinya Ongoki juga. Setiap kali ada yang nak kahwin dulu, kami lah pacak tampil ke waktu itu. Nah, jadi apan agi suong nak acara kahwin, perbase kita sikak agai wang ngocek bawang. Nah, dade ke petang tu kuntau. Nah, kuntau itu cari pemusuh. Nah, cuman saperguruan sampai pemusuh tu. Jadi cari walaupun cari saling kena, saling itu kan tak boleh manas, tak boleh sampai belagi. Saling tumbuk lah, saling sepak lah. Nah, kemudian agai rihanya dapat mana? Ara-ara ada musik serta jidur dulu. Nah, kami pemain kuntau itu depan musik tu. Nah, depan bengian, depan musik. Nah, sampai ke tempat yang nak jemput mempelai perempuan tu. Nah, yang situ ada pula yang nunggu. Sambut orang situ kuntau pula. Nah, kami tu bermusuh dengan orang di sebelah betini. Nah, tapi mainnya cari persahabatan, bukan cari belagi. Nah, seterusnya sampai kapan ada yang nak acara resepsi perkawinan,
pakai terus itu. Nah, itu zaman terjadinya zaman Pasira. Nah, akhir-akhirnya masalah Kuntau itu bubarnya Pasira, taruhlah pegawai dak pakai uang lagi adat istiadat itu. Padahal kami bagian pemain Kuntau itu masih terus kami ngajo di kampung-kampung. Setiap kampung itu dulu paling dak sikok kampung 3 guru Kuntau di dusun Empatan enggak. Nah, hampir-hampir anak pudar lah taruhlah. Nah, alhamdulillah taruhlah dari tahun 2020 tidak salah lagi, barulah kami taruhlah dajak uang diakui Dinas Kebudayaan Kabupaten Musi Banyu. Nah, beliau-beliau itu masuk ke Lempatan taruhlah surpi memanekan teke tradisi Kuntau daerah tu. Alhamdulillah aku masih pacak melatih. Amedang beka umur kudang 72 tahun. Cuma mau nak sekali-sekali melatih masih pacak. Tapi untuk seterusnya napas tidak ngizin lagi. Nah, alhamdulillah sekarang kami diakui Dinas Kebudayaan di bawah naungan Sanggar Putri Saayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mengenal diri yang bernama Muhammad Isa, Dusun Lempatan, yang permainan perguruan yang penerusan yang lama. Aku baju Kuntau dari mulai tahun 64. Aku kalau mulai ngajo mulai tahun 70. Ngajo. Kuntau itu dipakai untuk orang nikah. Anak katanya nyambut bupati itu dipakai. Orang nikah keremian isu nak gawenya kak, mati ada Kuntau itu. Ngarap ngian zaman dulu pakai ngarap ngian, sama ada musik pengiring musik, sama ada suek bagian terbangan dulu zaman dulu itu. Kalau nama perguruanku tuh namanya Macan Tutul dulu. Kalau Macan Tutul itu 16 jurus. Kalau Melayu tak sampai deh 9 jurus. Kalau kata Wan Perahu itu memang ada Kuntau Wan Perahu, sambut Wan Perahu gitu. Tapi sambut dia kan cari positif dia maju. Tapi zaman ini kan agak tak terpakai. Yang dulu itulah namanya jurus Wan Perahu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku namanya Chan, nama lengkapnya Chandra Jaya. Lahirnya di Lumpatan, desa Lumpatan. Itu umurku dan Mika tuh 46 tahun. Nah, pada awal mulanya aku baju Kuntau itu pada tahun 1987. Jadi tempat aku bajo itu di Talang, di tempat kebun karet.
Nah, di situ aku bertemu dengan guru kuntau yang namanya Muhammad Isa. Masih ada tradisi lama itu nyambut pengantin ataupun mapak bengian juga kita. Nah, kebetulan pada waktu itu aku ditawari oleh guru bahwa kami dipinta untuk menyambut pengantin. Nah, di situ aku ikut. Nah, habis daripada kegiatan itu, rupanya masih banyak muda-mudi yang tertarik, yang ada minat untuk baju kuntau. Sehingga kami pengen muka lagi kuntau itu. Di situ kegiatan kuntau sampai sekarang masih terus berjalan. Nah, untuk masalah prosesi tahap latihan, itu menurut tradisi di pada kami, kuntau itu, bahwa yang pertamanya murid itu, bagi yang pengen masuk itu, dia menghadap kepada guru, pada kami. Nah, yang pertama kami jelaskan bahwa menurut tradisi kuntau itu, setiap kali murid yang masuk, itu yang di pertama, kami suruh untuk ngunde 5 mipis atau jeruk nipis. Sikok murid itu diwajibkan ngunde sikok. Nah, jadi setelah kami terima dia masuk untuk baju kuntau, itu kami langsung pegang mateknya dengan 5 mipis tadi itu. Nah, dengan tujuan yang pertama itu kami sekedar meneruskan tradisi daripada nenek moyang yang ngajo kuntau itu, bahwa setiap kali murid yang pengen ngajo kuntau itu harus dipegang dulu mateknya. Habis daripada itu, kalau cara tradisi kami ngajo kuntau itu, kami pakai target waktu. Itu minimal 1 purnama, artinya 1 bulan penuh. Ya. Nah, itu paling lambat 40 malam. 40 malam, insya Allah muridnya jadi atau pacak. Setelah murid ikat jadi pacak, terus kami adeke istilahnya batamat. Dengan diadeke tradisi, acaranya itu sedekahan kalau juga kami. Cara peralatan dan bahan-bahannya banyak macamnya. Nah, salah satu di antaranya itu ada ayam kumbang, terus kunjung hitam dan kunjung putih, bobo ayam. Kemudian ada lagi makanan itu sebanyak 7 rupiah. Dan untuk bahan yang lain itu ada rokok cerutu 3 batang, rokok jarum 7 batang, rokok pucuk 7 batang, dan ilim tekuyung 7 batang. Itu dimasuk ke dalam wadah piring kecil. Dan ada pula isinya itu jarum 7 pucuk. Yang terakhir sampang hitam, sampang putih, dan pun juga lading cap garpu sebanyak 2 bilah. Itu persyaratan terakhir waktu kita nak menghadapi sambut buang tadi itu. Setelah diadakan acara tadi itu, nah murid langsung kita ajo cari sambut menyambutnya, terus cari menghadapi mandau, lading, mengatasi senjata, taukat atau kayu, dan segatus untuk menghadapi senjata trisula atau cabang di kami yang bentuknya macam ikat. Nah, bentuk trisula ikat tadi bentuknya macam ikat. Nah, jadi setiap kali guru yang ada di dusun ikat, kalau dia ngajo, dia pasti ada yang namanya trisula
atau cabang. Itu di segi jurus ataupun langkah tangan kosong itu jumlahnya ada 4. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4. Tuh. Dan untuk berupek tari yang pakai senjata itu ada 4 juga. Ada 4. Yang pertama tongkat, kalau bahasa kita itu tembung. Dan yang kedua mandau. Yang ketiga senjatanya lading. Lading ikak, pacak di lading sikok, pacak lading 2. Dan yang terakhir adalah cabang atau trisula tadi itu. Nah, pun juga ada lagi pelajarannya yaitu dengan teknik dayung. Terus dilanjutkan dengan cara batangam, menuju bahasa kita. Gunanya batangam ikak tadi kak, itu adalah salah satu seni atau tradisi yang ada di Mubah. Tuh, jadi dulunya kalau ada warga yang nikah ke anaknya, itu sebelum hari resepsi atau hari hanya, itu diadakan acara hiburan yaitu kuntau. Nah, di situ bagi pendekar-pendekar kuntau ataupun murid-murid kuntau itu biasanya diundang dan untuk mengisi acara hiburan itu. Dan yang terakhir pelajaran di kuntau itu adalah ilmu bela dirinya. Ilmu bela dirinya itu tadi itu diajarkan bagaimana cara mengatasi serangan lawan yang makai manau contohnya. Dan pun juga bagaimana cara mengatasi lawan yang makai senjata lading atau tembung dan trisula tadi itu. Nah, harapannya ke depan, kami sebagai guru tadi itu mengharapkan bahwa kegiatan kuntau itu kalau pacak diulang lagi, pakai lagi tradisinya mecak dulu itu kan, dibangkit lagi, dilestarikan lagi. Nah, kalau ada seumpamanya uang nak kawin itu diadakan acara seni kuntau. Dan pun juga ada acara bagi tamu-tamu yang di Legau daerah datang. Nah, itu diadakan penyambutan tamu dengan kegiatan seni kuntau tadi itu. Agar supaya kuntau kak tadi kak, dia dapat bangkit lagi, dapat dilestarikan lagi. Dengan kak adalah kebudayaan pada daerah Mubah. Tidak hanya dengan langkah-langkah yang disiapkan, bawa senjata pun. Wah, Bapak Ibu sekalian, nampaknya senjata dikeluarkan akan digunakan oleh pihak keluarga besar mempelai wanita ini sempat dapat direbut oleh pihak mempelai pria. Rombongan mempelai pria dengan kedua orang tua dan keluarga besarnya untuk bergerak menuju ke kediaman mempelai wanita ini guna menentukan hajat yang telah disepakati. Tentu kami ucapkan selamat datang kepada keluarga besar mempelai pria, itu keluarga dari Bapak Muhammad